Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Thumma amma ba'd. Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 974 Hijriah, dalam kitabnya Tasnif Al-Masami' bi Jam'i Al-Jawami' jilid 4 halaman 648, beliau menjelaskan, mensyarah matan kitab, yang dimana matan kitab itu dalam salah satu paragrafnya di halaman yang kita sebutkan tadi menyatakan bahwasanya Allah itu laisa bijismin, Allah itu bukan jisim. Kemudian beliau menjelaskan, mensyarah akan ucapan ini, beliau menyatakan liqaulihi ta'ala wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Pernyataan Allah itu bukan jisim, Allah itu bukan fisik, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menambahkan kepadanya kelebihan dalam ilmu dan fisik. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan dia menambahkan kepadanya kelebihan dalam ilmu dan fisik. Kenapa ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah untuk menetapkan Allah itu bukan jisim? Sangkut pautnya dari sisi mana, ataupun istidlalnya dari sisi mana? Beliau mengatakan fadalla ala anna al-jisma qad yazidu ala jismin akhar wa dzalika li ajli at-ta'lifi wal istima'i wa kathratil ajza' wa dzalika mustahilatun fi haqqil bari'. Penjelasannya adalah ayat ini menunjukkan, atau ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasanya satu fisik itu bisa melebihi fisik lainnya. Qad yazidu ala jismin akhar. Ya, al-jismu qad yazidu ala jismin akhar. Bahwa fisik yang satu itu kadang bisa melebihi akan fisik yang lain, mengalami ziyadah, tambahan atas fisik yang lain. Jadi fisik itu sifatnya bisa bertambah, bisa lebih besar, bisa lebih daripada fisik yang lain. Itu konsekuensi fisik atau karakter fisik itu seperti itu, jisim seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena jisim itu adanya apa? Li ajli at-ta'lif, ada komposisinya, wal istima, ada kumpulan, dan kasroh al-ajza, dan ada banyak bagian-bagian. Jadi karakter fisik itu, jisim itu adalah seperti itu, ya, punya komposisi, kemudian kumpulan dari berbagai sesuatu, dan merupakan punya bagian-bagian yang banyak, itu fisik. Nah, yang seperti ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jisim dengan makna seperti itu. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian punya komposisi seperti kita, punya kumpulan dan punya bagian-bagian. Nah, kalau kita kita jisim, iya benar, kita jisim, dan semua makhluk ini jisim. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala kan jisim. Seperti kita jisim, ya, karena kita itu wujud fisik kita itu dari berbagai komposisi yang ada. Ada daging, ada darah, ada tulang, ada macam-macam. Ya, ada, dan itu dikumpulkan dalam satu wadah namanya fisik kita. Dan bagian-bagian kita juga banyak, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, ada lain-lain sebagainya. Nah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti itu. Tidak bisa disifati dengan jisim. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penafihan, peniadaan keserupaan Allah dengan makhluknya ini sifatnya mutlakon, mutlak, secara mutlak. Tidak ada sisi kesamaan sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya dari apapun itu. Tidak ada. Termasuk di sini penamaan jisim ini. Kemudian beliau menyampaikan, ya, kelanjutan dari keterangan ini. Beliau mengatakan wala ibrata bi khilafi al-mubtadi'ati minal karamiyah wa yalzamu al-mujassimatu al-qawla bi qidamil alam li anna al-jihata wa tahayyuza wal makana min jumlatil alam
qala al-a'immatu la tastati'u al-mujassimatu abadan itsbata atau na'am itsbata huduthil alam li'anal ajsam mutamathilatun fala yatasawwaru ayyakuna fiha qadimun wa muhdathun qadimun wa muhdathun. Jadi tidak ada ibrah dalam hal ini dalam penyelisihan para ahli bidah seperti dari kelompok Al-Karramiyah. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dan sepakat Allah itu bukan jisim. Lah, kalaupun ada ahli bidah yang kemudian berpendapat Allah itu jisim, itu tidak dianggap la ibrah, tidak diperhitungkan sama sekali. Dan kelompok Mujassimah melazimkan kelompok Mujassimah itu kelompok yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Itu melazimkan apa? Mereka itu melazimkan pendapat yang menyatakan bahwasanya alam semesta ini qadim. Jadi gini urutannya. Kelompok Mujassimah itu menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu jisim. Allah punya tangan, punya kaki, punya kepala. Ya, yang hakiki katanya. Bahasanya begitu. Allah punya kepala, punya kaki, punya tangan, punya mata. Yang hakiki katanya begitu. Cuma bentuknya yang beda dengan kita. Coba saya ingin tanya kepada Mujassimah. Kalian menyatakan Allah punya kaki, punya kepala, punya tangan, punya mata dan sebagainya itu, punya betis. Yang hakiki, kalimat yang hakiki itu maksudnya apa? Kalau maksud Anda itu bahwasanya Allah punya itu semua hakiki dalam arti fisik, hanya bentuk fisiknya saja beda dengan kita, fik Anda sebagai kelompok Mujassimah yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itu. Jelaskan pada kita hakikinya itu apa. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan jisim, karena itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah, kalau Mujassimah menyatakan Allah itu jisim, sementara Allah itu sifatnya adalah qadim, azali, Allah itu ada sejak dulu, Allah itu ada tanpa permulaan, berarti secara kelaziman Mujassimah itu juga mengatakan bahwasanya alam semesta itu juga qadim. Kenapa? Alam semesta itu juga jisim. Karena selain Allah itu jisim, makhluk itu kan jisim. Berarti kalau seperti itu melazimkan alam semesta juga qadim, juga tidak berpermulaan, sejak dulu sudah ada. Jadi Allah itu qadim, alam semesta juga qadim. Karena mereka mengatakan Allah itu jisim, yang Allah itu zat yang qadim, yang tidak permulaan, ya kan? Yang Allah itu fisik katanya jisim, Allah tidak permulaan. Berarti alam semesta juga fisik, fisik berarti juga tidak permulaan. Jadi nanti tidak ada bedanya antara apa? Makhluk dengan khalik. Bagi Mujassimah tidak ada bedanya, sama-sama mengharuskan adanya qadim, ya, al-qidam, mengharuskan sifat qadim atau tidak berpermulaan. Ya, ini luar biasa. Jadi nanti bagi Mujassimah itu nggak ada yang muhdats, nggak ada yang baru. Semuanya itu qadim, semuanya tidak permulaan, semuanya itu tidak ada permulaannya. Jadi nggak ada yang baru, nggak ada yang muhdats bagi mereka. Karena bahwasanya jihah, arah, wa tahayyus, berada di satu ruang, wal makan, tempat, itu semuanya termasuk daripada jumlah alam, min jumlatil alam, itu semua alam semesta, yaitu isinya, ya kan? Maka kemudian para a'immah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan la tastati'u al-mujassimatu abadan itsbata huduthil alam. Maka Mujassimah tidak akan mampu untuk menetapkan hudusnya alam semesta ini. Mereka tidak akan mampu menetapkan alam semesta ini baru. Nggak bisa, karena alam semesta ini fisik, jisim, Allah juga jisim bagi mereka. Allah itu qadim, maka alam semesta harus juga qadim. Konsekuensi ucapan mereka atau pendapat mereka. Kenapa kata para ulama Ahlussunnah? Karena al-ajsam itu mutamathilatun.
namanya jisim-jisim itu memiliki apa? Keserupaan. Memiliki keserupaan. Jadi tidak mungkin tergambar ada jisim yang qadim, ada jisim yang muhdats. Ada jisim yang qadim yang awal dan ada jisim yang baru. Itu nggak mungkin. Kalau seorang sudah menetapkan jisim, itu berarti ya harus punya satu sifat. Jangan sampai nanti Mujasimah mengatakan Allah itu jisim, tadi jisimnya qadim, kemudian makhluk itu jisim tapi jisimnya muhdats baru. Nggak mungkin seperti itu. Jadi itu satu paket. Kalau mereka menetapkan Allah itu jisim, Allah itu qadim, berarti alam semesta juga jisim, berarti alam semesta juga qadim. Itu harus begitu. Nggak mungkin jisim itu ada yang qadim, ada yang baru, ada yang tidak berpermulaan, ada yang berpermulaan. Itu nggak mungkin. Nah, karena mutamathilah, kata para a'immatu ahli sunnati wal jamaah, mutamathilah. Ya. Nah, di sini ada sebuah nukilan dari Shahibul Khisal, disebutkan wana qala Shahibul Khisal minal Hanabila an Ahmada annahu qala. Nah, di mana Shahibul Khisal, pengarang kitab Al-Khisal, menukil mereka termasuk ulama Hanabilah, mazhab Hambali, menukil dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan satu pernyataan, yang pernyataan itu sering dijadikan kelompok Mujasimah sebagai alasan ataupun ucapan-ucapan mereka. Cara mengelesnya mereka itu sudah dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kelompok Mujasimah mengatakan gini, Allah itu jisim tapi tidak seperti jisim kita. Berarti seperti itu biasanya. Allah punya tangan hakiki tapi bentuknya bukan seperti tangan kita. Allah itu punya mata tapi matanya tidak seperti mata kita. Allah itu punya kaki yang hakiki tapi kakinya bentuknya beda dengan kita. Ucapan ini sudah dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Mangqala jismun la kal ajsami kufrun. Siapa yang menyatakan Allah itu jisim tapi tidak seperti jisim kita, kufur, maka dia kafir. Itu ucapan pendapat yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak ada ruang lagi bagi Mujassimah untuk membenarkan ucapannya, karena Imam Ahmad bin Hanbal sendiri sudah memvonis seperti ini, yang mana kelompok Mujassimah ini kadangkala seringkali menisbahkan kepada madhab Hambali yang mengaku-aku mengklaim diri sebagai pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, tapi ternyata Imam Ahmad bin Hanbal berlepas diri dari mereka. Siapa yang mengucapkan Allah itu jisim tapi tidak seperti jisim kita, maka itu kufur. Siapa yang mengucapkan Allah itu punya tangan tapi tidak seperti tangan kita, maka kufur. Karena ucapan seorang Allah punya tangan, punya kaki, punya mata, punya kepala, punya betis dan lain sebagainya, hakiki, itu berarti apa? Ya hakiki jisim. Cuma jisimnya tidak seperti kita, bentuknya tidak seperti kita, atau jisimnya ada jisim lain yang bukan jisim kita. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, maha suci Allah dari segala tuduhan mereka. Ini penjelasan dari Imam Az-Zarkashi rahmatullah alaih, dan juga menukil dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.